Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tiang Muhammad Sulhi Jayadi, alamat Kelayu Selatan. Mohon bertanya Tuan Guru, ada seorang perempuan yang keluar darah haidnya tidak teratur. Artinya ketika haid baru 2 hari darah haid berhenti. Nanti hari ke-10 darah haid keluar lagi. Lalu berhenti lagi. Nanti hari ke-17 keluar lagi. Bagaimana penjelasan sholat atau puasa perempuan tersebut? Mohon penjelasan Tuan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai haid yang tidak teratur ini, tutup poin aja ya. Jadi tutup poinnya itu sekarang ini sudah canggih lah. Sudah banyak ahli-ahli yang memang mampu menjelaskan kepada si perempuan mana yang darah haid, mana yang tidak. Sehingga yang tidak teratur seperti itu disarankan agar memeriksa ke dokter. Karena itu adalah hal yang tidak normal. Misalnya selama ini dia normal, tiba-tiba tidak normal, tidak teratur. Maka dia perlu periksa ada masalah apa sehingga terjadi seperti itu. Nanti dokter yang akan menjelaskan apa sebabnya dan darah apa yang sesungguhnya keluar, apakah penyakit ataukah darah haid. Dari sana kemudian bisa diukur yang mana puasa yang harus diqada, mana yang tidak. Tapi secara umum kalau kita mau ambil panduan dasarnya daripada fikih haid itu, ya dari sejak pertama kali itu keluar darah itu waktunya maksimal 15 hari. Selama masih keluar dalam tempo 15 hari itu, maka itu adalah darah haid. Terlebih jika memang ciri-cirinya betul-betul sebagaimana ciri-ciri darah haid itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana menghitungnya. Misalnya dia mulai keluar darahnya tanggal berapa? Sebutlah tanggal 1. Berarti kan batasnya tanggal 15. Tanggal 2, tanggal 3 dia berhenti. Nanti tanggal 7 keluar lagi. Ya, maka itu darah haid karena masih dalam tempo masa haid. Tapi nanti keluar di hari ke-17 maka itu tidak. Itu darah penyakit. Itu panduan dasar daripada fikih haid itu sendiri. Mengenai sholat dan mengenai sholat dan puasanya, kalau sholatnya maka yang diqadha hanyalah yang pertama dan terakhir. Misalnya dia keluar darahnya di waktu asar. Sementara dia belum melaksanakan salat asar, maka itu nanti diqadha. Bahkan para ulama kita mengatakan jika nanti di akhirnya misalnya dia suci di waktu asar, maka dia qadha beserta zuhurnya. Karena zuhur dan asar adalah salat yang bisa dijamak, bisa digabung. Itu mengenai salat. Adapun mengenai puasa, maka semua hari-hari yang mana pada hari itu keluar darahnya dia qadha. Hari itu dia tidak boleh puasa atau tidak sah puasanya, maka dia harus qadha. Tetapi tidak hanya itu, dalam mazhab Syafi'i misalnya dia haid tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, maka dia tidak puasa 3 hari ini. Tanggal 4 dia bersih, maka dia puasa. 5, 6 dia puasa. Tanggal 7 keluar lagi darah haid. Atau keluar lagi darah. Karena masih masa 15 hari itu, maka dia terhitung darah haid. Dan tanggal 4, 5, 6 itu, walaupun dia sudah puasa pada hari itu, terhitung gugur dan harus dia mengqadanya kelak. Karena dianggap semua itu adalah hari-hari puasa, hari-hari haid. Seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi memang untuk puasa ya tidak seringan salat, karena kalau salat kan setiap hari-hari, kalau ini kan sekali dalam setahun. Maka diqadha saja hari-hari di mana dia haid beserta hari-hari yang tidak keluar darah namun dia berada di antara 2 hari yang keluar darahnya di situ
dan masih pada masa haidnya. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin.